Anak keluarga yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Hari ini Menteri HAM itu mengadakan rapat pertama dengan DPRD RI. Siapa menterinya? Natalius Pigai. Sebelum dia mengadakan pertemuan, di kata pembukaan dia mengatakan, hari ini dalam agama saya Katolik, hari besar. Lalu saya pikir-pikir, hari apa hari ini? Hari ini bagi kami orang Katolik, hari besar karena kami penutupan. Lalu baru saya ingat, oh, penutupan bulan Rosario. Di hadapan banyak orang, Natalius Pigai yang orang Papua itu dengan bangga mengakui imannya sebagai orang Katolik, dan secara khusus orang Katolik yang sangat mencintai Maria. Beberapa hari setelah dipanggil oleh Presiden Prabowo, dia datang ke sebuah gua Maria dan membawa satu bunga, kuntum bunga, dan mempersembahkan itu kepada Bunda Maria. Dia adalah satu-satunya orang Katolik yang masuk dalam menteri di kabinet Merah Putih. Ada beberapa, tapi yang lain itu hanya wakil menteri saja. Kita bisa belajar pada contoh hidup yang sederhana yang ditunjukkan oleh Natalius Pigai. Tidak malu, berani untuk memberi kesaksian tentang imannya, dan menunjukkan itu di hadapan banyak orang bahwa sebagai orang Katolik, dia tidak pernah melupakan Bunda Maria dalam hidupnya. Terlepas dari Natalius Pigai ini Rosario atau tidak Bapak Ibu. Yang penting di depan mata kita, dia berani, dan itu membuat kita semua bangga sebagai orang Katolik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, devosi Rosario adalah devosi yang sangat populer untuk kita orang-orang Katolik. Selain karena sederhana, orang yang tidak sekolah pun bisa mendaraskan doa Rosario ini. Dengan mengulang-ulang doa Salam Maria, orang bisa masuk dalam suasana kontemplasi, suasana doa yang tenang. Hanya mungkin bagi orang tertentu atau bagi orang lain, karena sering diulang-ulang, bisa jadi devosi Rosario menjadi doa yang membosankan. Atau kadang-kadang kalau orang Rosario sambil tidur, maka dia bangun, dia kaget sudah peristiwa yang keberapa, karena dia terbawa dengan situasi tidurnya. Terlepas dari anggapan orang-orang tentang Rosario itu, kita melihat kedalaman untayan doa-doa Rosario yang kita doakan teristimewa selama bulan Oktober ini. Doa Rosario adalah doa yang sangat kontemplatif. Karena bersama Maria, kita semua memandang wajah Kristus. Bersama Maria, kita merenungkan seluruh peristiwa hidup Yesus. Maka para teolog mengatakan bahwa doa Rosario adalah doa yang sangat kristologis. Doa yang sangat berpusat kepada Kristus. Karena mulai dari peristiwa yang pertama, peristiwa gembira, sampai dengan peristiwa mulia yang terakhir, kita sebenarnya sedang bersama-sama dengan Bunda Maria, sedang melihat wajah Yesus, sedang melihat Kristus, sedang melihat Tuhan yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Dalam peristiwa gembira yang pertama,
kalau kita mendaraskan doa rosario, maka kristologi yang kita alami di sana adalah Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Tuhan. Bukan serta-merta Maria di sana, tetapi kabar yang didapatkan oleh Maria adalah bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang penyelamat yang akan diberi nama Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Demikian juga peristiwa gembira yang kedua, ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Bukan hanya Maria membawa berita gembira untuk Elizabeth, tetapi ketika perjumpaan antara Maria dan Elizabeth itu terjadi, anak yang dikandungnya itu melonjak kegirangan. Di dalam rahim Maria, ia telah mengandung Yesus, dan kemana-mana Maria membawa Yesus itu di dalam hidupnya. Apalagi peristiwa gembira yang ketiga, Maria melahirkan Yesus di kandang Bethlehem. Keempat, ketika Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Dan yang kelima, ketika Yesus ditemukan di dalam bait Allah. Sekali lagi, peristiwa gembira mengingatkan kita bahwa kita sedang berdoa bersama Maria dan kita sedang berkontemplasi, merenungkan wajah Yesus yang hadir di hadapan kita semua. Dalam peristiwa terang, ini peristiwa yang ditambahkan kemudian oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua beberapa tahun yang lalu. Tadi dalam doa rosario kita sudah merenungkan itu. Mulai dari Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kemudian dia menampakkan kemuliaan pada pesta perkawinan di Kana. Pada waktu dia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Di atas Gunung Tabor dia memperlihatkan kemuliaannya. Dan dia mendirikan sakramen Ekaristi. Sekali lagi kita sedang merenungkan Kristus sebagai Tuhan, Kristus sebagai penyelamat, bukan hanya Maria saja. Dalam peristiwa sedih, mulai dia bergumul ketika dia menghadapi sakratul maut di Taman Getsemani sampai wafat di salib. Sekali lagi, gereja mengajak kita semua untuk merenungkan Yesus, Tuhan yang dikandung oleh Santa Perawan Maria, dilahirkan oleh Maria, dan menjadi penyelamat kita dalam hidup kita. Peristiwa mulia yang mulai pertama sampai dengan yang kelima juga sekali lagi mau menegaskan kepada kita semua tentang kristologi itu. Kristus sebagai pusat. Dengan berdoa rosario kita tidak sedang memuliakan Bunda Maria, tetapi dengan berdoa rosario bersama Bunda Maria, sebenarnya kita sedang memuliakan Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, waktu ada rombongan dari Roma yang datang memberikan sosialisasi tentang Santa Perawan Maria Wahyu. Nah, bajunya dipakai orang Cangkang ini ya. Waktu itu diceritakan kepada kita semua, pada waktu Santa Maria menampakkan diri kepada Bruno, pada waktu itu ketika mendoakan Salam Maria, itu Bruno melihat Maria tidak mendoakan Salam Maria. Maria itu diam saja. Tetapi pada waktu mendoakan Bapa kami dan kemuliaan, Maria juga ikut mendoakan Bapa kami dan mendoakan Salam Maria sambil mengatupkan tangan dan tunduk seperti ini, kemuliaan. Tanda bahwa dengan berdoa rosario, Maria dan kita semua tidak memuliakan Maria, tetapi kita sedang memuliakan Tuhan.
Walaupun Yesus itu dikandung oleh Maria, walaupun Maria itu ibunya, tetapi Maria tetap menunjukkan hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dengan berdoa rosario, kita tidak memuliakan Maria, tetapi bersama Maria kita sedang mengkontemplasikan wajah Yesus mulai dari lahirnya sampai kemuliaannya di dalam surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada waktu Paus Yohanes Paulus yang kedua yang sekarang sudah santo, dia menulis dokumen tentang Maria, Bunda Sang Penebus. Dia tuliskan sebuah doa yang sederhana, yang mari kita renungkan bersama-sama doa ini. Kami memuji Engkau, Bapa yang Maha Kuasa, karena di dalam diri Maria, Engkau menganugerahkan kepada kami Hawa yang baru, wanita perkasa, tanda dari surga yang baru dan bumi yang baru. Kami memuji Engkau karena menganugerahkan Maria kepenuhan kegembiraan iman yang mengalirkan kekuatan untuk mengabdi Engkau dalam segalanya. Kami berdoa bersama Yesus Putramu, hamba-Mu yang diteladani Bunda Maria. Biarlah seluruh hidup kami menjadi suatu nyanyian terus-menerus dari kebesaran-Mu, kekudusan-Mu, dan belas kasih-Mu. Anugerahkanlah kami hati yang baru. Bersihkanlah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, sehingga kami bergembira di dalam Engkau. Ya Maria, Bunda kami, terima kasih. Terima kasih karena Engkau sudah menyanyikan dan menghayati lagu hamba, nyanyian kegembiraan atas nama kami semua. Terima kasih Bunda Maria, Engkau sudah mendoakan kami, sehingga kami turut serta memuji kebesaran Allah dan bergembira berada di dekatnya. Kami berterima kasih kepadamu, Bunda Maria, bersama semua orang kudus yang berada dalam surga yang baru dan bumi yang baru. Bernyanyi bersama Engkau, memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Amin.